kegiatan yang biasa dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait kegiatan yang dilakukan itu dengan strateginya yang sudah dilakukan. Oh iya, di sini untuk strategi yang akan saya lakukan adalah sebelumnya siswa diberi tugas, kemudian untuk mencari informasi dari masing-masing kelompok itu. Anak-anak akan menggali, tadi anak-anak nanti akan diberikan tugas masing-masing kelompok. Saya akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok itu untuk menggali tentang aturan-aturan yang akan mereka lakukan, baik dalam kegiatan di sekolah maupun dalam kegiatan di rumah ataupun dalam kegiatan di jalan raya. Misalnya bagaimana berkendaraan. Selanjutnya adalah bagaimana anak itu bisa tertib ketika dalam ibadahnya. Jadi ada keterampilan untuk juga ya. Betul. Sekali ya Bu, ini suasananya akan menyenangkan sekali ya. Semoga anak-anak ya, kalau kekhawatiran mungkin pasti ada, karena untuk menentukan mood anak itu memang pasti berbeda, karena anak sudah lelah sehingga tidak optimal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, jadi nanti kan mereka menuliskan dalam kelompok. Betul. Kemudian setelah dituliskan nanti dipresentasikan gitu. Betul. Anak-anak itu nanti setelah mereka dibagi kelompok, kemudian dia menuliskan dari hasil dari kerjasama kelompoknya, kemudian anak-anak mempresentasikan, dan saya akan menuliskan apa saja yang dipresentasikan, yang ditulis oleh anak-anak, hasil presentasinya akan saya tuliskan di papan tulis. Kalau biasanya kalau di kelas 1 atau TAI itu anak-anak yang presentasi itu biasanya ada yang semangat dan butuh waktu lama atau kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Harapannya anak-anak itu bisa menjawab dengan cepat, dan itu yang sebetulnya itu kendala di pastinya untuk anak-anak ketika di lapangan itu yang jadi ini. Kadang-kadang interaksi anak satu dengan yang lain itu ada yang tidak mau bergabung untuk memberikan jawaban atau memberikan dia sudah sampai nalarnya, ada yang baru segini, ada yang sudah panjang. Nah, ketika sudah dia bisa mengambil apa dari itu clue-nya, insya Allah sebetulnya anak itu bisa menjawab. Kemudian dari teman-teman sejawatnya juga mungkin itu juga berpengaruh. Ada yang ini saja, kemudian ketika itu ada semangat, maka itu lebih optimal lagi. Baik, saya ini sangat menginspirasi sekali nanti ada kegiatan ambil PA, kemudian menuliskan bersama diskusi kelompok, kemudian nanti dipresentasikan juga. Betul. Nah, kira-kira apakah itu akan dilaksanakan untuk pembelajaran? Ya, itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat akan dilaksanakan siang ini. Baik, saya ini terima kasih atas waktunya. Semoga nanti pelaksanaan dimudahkan, Amin. dapat terlaksana senang dan belajarnya juga. Namun di sana itu perlu menyenangkan. Nah, itu betul. Itu yang ini. Kuncinya adalah ketika di akhir pembelajaran itu poin yang ini. Berhasilnya kita itu adalah ketika anak itu ketika ditanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, itu sebagai kebahagiaan buat orang dulu. Ketika ada kalimat menyenangkan, tapi kalau mau ada kalimat itu mungkin kita harus ada refleksi yang harus kita lakukan, apa yang perlu diperbaiki ketika pembelajaran itu, ketika anak itu tidak menyenangkan. Semoga menyenangkan itu. Terima kasih. Amin. Semoga Semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pengusaha dunia aset dari kelas yang bisa Sama saya seperti Ibu Saidi SDDI, guru kelas 1 mata pendidikan sosial Islam. Kemudian lebih pula dari pengajar praktik kami yaitu Bapak Sintian SPP. Selamat pagi Pak. Ibu Saidi. Hari ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi seperti ini. Jadi tujuannya adalah menyampaikan hasil observasi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, menggali ide dari area pengambilan dan perbaikan.
Bisa ini. Selamat pagi, bisa ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk melaksanakan pasca observasi. Baik untuk efisiensi waktu, mari kita mulai. Baik, bisa ini. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di sini, saya sudah observasi. Terus bagaimana perasaan bisa ini setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Terima kasih waktunya Dr. Tin. Kemarin alhamdulillah awalnya sebetulnya ada kekhawatiran ketika masuk ke pembelajaran karena terkait dengan kegiatan pagi. Kegiatan pagi itu anak-anak itu takip Ramadan sehingga pasti ada pengaruh ke anaknya. Ada kekhawatiran, tapi alhamdulillah ketika pas di kelas anak-anak antusias. Alhamdulillah ya Bu, ikut semangat. Kemudian dapatkah bisa ini menceritakan secara singkat seperti itu GTP dan area pengembangan Ya, untuk tujuan pembelajaran kemarin itu siswa mampu dengan tertib melaksanakan sholat 5 waktu dengan disiplin. Itu tujuan dari tema yang kemarin dilaksanakan. Dan area pengembangannya area pengembangannya itu adalah pertama itu mengasah kedisiplinan siswa. Kemudian di situ juga anak-anak belajar untuk dilatih untuk bekerja sama, berkolaborasi. Di situ anak terlibat di dalamnya untuk berkolaborasi. Kemudian selanjutnya itu menumbuhkan kemandirian anak juga di situ. Nah setelah itu yang terakhir itu ada kemandirian dan menumbuhkan ada kepercayaan diri pada anak-anak. Semoga itulah yang dapat dilakukan. Kemudian menurut Ibu apakah TP dan area pengembangan tersebut sudah tercapai Bu? Kalau secara keseluruhan alhamdulillah itu sudah tercapai gitu, tapi memang ketika di Baik Bu, tadi kan sudah disampaikan ya pendampingan seperti itu. Ya, kalau misalnya dibuat ulang nilai antara 1 sampai 10 seperti itu, maka berapa nilai yang Ibu berikan dari pelaksanaan pembelajaran di kelas kelas? Alhamdulillah dengan antusias anak, kemudian kemandirian anak, jawaban-jawaban anak, saya beri nilai kalau 1 sampai 10 saya kasih nilai 9. Baik sekali nilainya 9. Kemudian masih adakah Bu yang perlu ditingkatkan? Tentu saja ada gitu ya. Mungkin khususnya buat sebagai guru memang perlu ada refleksi. Kemudian di situ juga ada evaluasi dalam kegiatan pembelajaran agar kedepannya itu menjadi lebih baik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dilihat dari kemandirian anak memang ada 3 tahapan gitu. Memang kita perlu bimbingan, ada yang memang full penuh kita untuk mendampingi anak. Kemudian setelah anak-anak itu sudah secara full, kemudian ada juga kita pendampingan yang memang dari full mulai dari setengahnya gitu. Nah, setelah itu anak-anak dari separuh pendampingan itu kemudian anak-anak bisa mandiri. Jadi tahapannya seperti itu sampai bisa mandiri sendiri gitu dari pendampingan tersebut. Ya kalau rencana selanjutnya itu nanti tetap ada evaluasi, refleksi untuk baik untuk anak-anak gitu apa saja yang memang di situ kan perlu ada refleksi anak. Apakah hari ini anak-anak itu bahagia ketika dalam pembelajaran hari itu, atau memang anak-anak kegiatannya membosankan, atau memang ada sesuatu yang memang sebetulnya anak-anak itu bisa untuk mengeluarkan tapi dia tidak berani karena memang tadi perlu pendampingan seperti itu. Jadi potensi-potensinya perlu ada stimulan-stimulan yang memang harus ditemukan. Baik, sangat menginspirasi sekali.